suratin bi'adadin muayyan, tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Berdasarkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau yang engkau simpan, engkau sembunyikan pada ilmu gaib yang ada di sisimu. Ya. Demikian disebutkan dalam hadis. Ya. Kemudian qala al-musannif atau muallif, yaitu Syekh Amr Ibn Hizam Al-Fadli hafizahullah ta'ala, bab syahadati alla ilaha illallah, bab syahadat la ilaha illallah. Makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Makna la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada ma'bud, sesembahan yang disembah bihaq, dengan benar, illallah subhanahu wa ta'ala. Ini makna kalimat la ilaha illallah yang benar. Jadi makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada zat yang disembah dengan benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun makna yang selain ini itu kurang tepat. Apabila antum jumpai ada yang memaknakan kalimat la ilaha illallah dengan makna selain makna ma'bud, atau ilah bermakna ma'bud, maka definisi atau pemaknaan yang seperti itu kurang tepat. Di sana ada orang yang memaknakan kalimat la ilaha illallah dengan makna la qadiru 'alal ikhtira' illallah. Ya, tidak ada yang mampu untuk mencipta kecuali Allah Azza wa Jalla. Itu kurang tepat. Ya, kurang tepat. Karena yang diinginkan dari kalimat la ilaha illallah adalah isbat al-uluhiyah lillahi subhanahu wa ta'ala. Menetapkan uluhiyah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca keterangan yang disebutkan oleh penulis. Qala Allah jalla wa ala, Allah jalla wa ala berfirman, dzalika bi anna Allah huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Dzalika bi anna Allah huwal haqq, yang demikian itulah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala huwal haqq, dialah Allah huwal haqq, sesembahan yang benar. Ini semakna dengan kalimat la ma'buda bihaqqin. Ya. Dzalika bi anna Allah huwal haq. Dialah Allah Azza wa Jalla huwal haq, sesembahan yang hak. Ini untuk melihat ya, penekanan untuk memberikan faedah taukid, penekanan dari Allah Azza wa Jalla bahwasannya makna al-ilah wal ma'bud ya, dipertegas di ayat yang setelahnya, pada kalimat yang setelahnya, wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil, bahwasannya segala sesuatu yang mereka seru dari selain Allah, segala sesuatu yang mereka ibadahi dari selain Allah, huwal batil, yang demikian itu adalah batil. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir, dan dialah Allah Azza wa Jalla al-ali al-kabir. Wa qala ta'ala, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. La ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada sesembahan
melainkan Dia Ar-Rahman Ar-Rahim. Wa qala ta'ala, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahadan. Katakan ya Muhammad, sesungguhnya aku adalah manusia biasa sama seperti kalian. Diwahyukan kepadaku bahwasannya sesembahan kalian adalah sesembahan yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan salihan. Barang siapa yang berharap ingin berjumpa dengan Rabb-Nya, hendaklah dia beramal dengan amalan soleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahadan. Dan janganlah dia menyekutukan Rabb-Nya dengan sesuatu apapun. Wa qala subhanahu wa ta'ala, juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yusyrikun. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka telah membuat atau menjadikan ahbar, tokoh-tokoh dari kalangan orang-orang Yahudi dan tokoh-tokoh dari kalangan orang-orang Nasara, arbaban min dunillah. Arbaban min dunillah. Lihat bahasanya arbab. Ya, jamak dari rob, arbab. Tuhan-tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Dan juga mereka menjadikan wal masih ibn Maryam. Mereka menjadikan juga Isa ibnu Maryam Tuhan dari selain Allah Subhanahu wa taala, Rabb. Sebagaimana dalam riwayat Adi bin Hatim, ya, mereka mengatakan, ya Rasulullah, mana abuduhum, kami tidak menyembah mereka. Namun kata Nabi SAW, apa? Ya, bukankah tatkala mereka menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan, kalian mentaatinya? Ketika mereka mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, kalian juga mentaatinya. Kata Adi bin Hatim, na'am ya Rasulullah. Lalu Nabi SAW mengatakan, fatilka ibadatuhum, itulah peribadatan kepada mereka. Ya. Antum perhatikan dalam ayat ini, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidah la ilaha illahu subhanahu wa amma yusyrikun. Mereka tidaklah diperintah melainkan agar beribadah kepada ilahan wahidan, Tuhan yang satu, sesembahan yang satu. La ilaha illahu subhanahu wa amma yusyrikun. Wa qala azza wa jalla, qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Lihat ayat ini, Ali Imran 64. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin. Wahai Muhammad, katakan kepada ahlul kitab, ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin. Ayo kesini, kemari, menuju satu kalimat. Sawa'in bainana wa bainakum, kalimat yang bisa menyamakan antara kami dan kalian. Apa kalimat itu? Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Agar kita tidak beribadah melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Serta jangan sampai sebagian kita menjadikan sebagian yang lainnya adalah tuhan-tuhan selain Allah Azza wa Jalla. Fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Kalau seandainya kalian berpaling, maka ketahuilah bahwasanya kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya ikhwan? Ini dari makna kalimat la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Azza wa Jalla. Sehingga yang dimaksud dari kalimat la ilaha illallah isbatul uluhiyah, bukan yang dimaksud dengan isbat ar-rububiyah, tapi yang dimaksudkan adalah isbat uluhiyah lillahi wahdahu subhanahu wa ta'ala. Dari sisi bahasa, kalimat al-ilah itu bermakna ma'lu. Ma'lu maknanya ma'bud. Sehingga makna ilah adalah ma'bud, ma'lu, ya, yang disembah. Ketika orang-orang zaman dahulu, Abu Lahab, Abu Jahal, dan yang semisalnya diajak mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka mengingkari. Tidak mau mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa yang menyebabkan mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Karena mereka faham makna kalimat la ilaha illallah.
konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah, mereka harus meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Azza wa Jalla, dan fokus sembahannya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza lasyai'un ujab, kata mereka. Apakah Muhammad akan menjadikan tuhan-tuhan yang banyak itu menjadi Tuhan yang satu saja? Ini sesuatu yang sangat mengherankan, sangat aneh, katanya. Difahami ya? Jadi makna kalimat la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, arkanu la ilaha illallah laha ruknani. Rukun kalimat la ilaha illallah ada dua rukun. Kalimat la ilaha illallah memiliki dua rukun. Awwaluhuma, yang pertama, an-nafyu. Jadi kalimat la ilaha illallah terdiri dari dua rukun. Yang pertama an-nafyu. Fi qaulihi ta'ala la, atau fi qaulihi la ilaha huwa nafyun lil uluhiyyah al-haqqu an ghairillahi subhanahu wa ta'ala. Pada kalimat la ilaha tidak ada sesembahan, itu maknanya apa? Nafyun lil uluhiyyah al-haqqu an ghairillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu meniadakan uluhiyah yang hak, yang benar, ya, meniadakan sesembahan yang benar, meniadakan uluhiyah yang benar dari selain Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan juga ma'budat, dikatakan juga ma'luhat, ya. Namun ma'budat min dunillah itu sesuatu yang batil, enggak sah. Walaupun dia disebut dengan aliha, ya, disebut dengan aliha. Namun yang benar yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala, ilahun wahid. Wal akhar, dan rukun yang kedua al-isbat. Isbat apa? Isbat fi qaulihi illallah, yaitu isbat pada kalimat illallah. Apa maknanya? Wa huwa isbatun lil uluhiyah al-haqqa lillahi subhanahu wa ta'ala, yaitu menetapkan uluhiyah yang benar hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada kalimat la ilaha, yaitu nafyul uluhiyah al-haqqu an ghairillah, sedangkan pada kalimat illallah isbatun lil uluhiyah al-haqqu lillahi subhanahu wa ta'ala. Wa yadullu ala dzalik al-adillah al-mutaqaddimah. Adapun argumentasinya dalil-dalil yang sebelumnya, dalil-dalil yang disebutkan di buku ini, yang disebutkan pada halaman 16. Contoh seperti zalika bi annallaha huwal haq. Itu isbat uluhiyah al-haq. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu. Kemudian pada kalimat wa anna ma yad'una min dunihi wal batil, itu maknanya apa? Nafyun lil uluhiyah al-haqqa, nafyun atau nafyul uluhiyah al-haqqa an ghairillah, meniadakan uluhiyah al-haqqa dari selain Allah Azza wa Jalla. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faman yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un alim. Barang siapa yang mengkufuri taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan al urwatil wuthqa. Disebutkan tafsirnya oleh para ulama, ai kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah juga disebut dengan nama lain al-urwatul wuthqa. Lan fisama laha, itu kalimat yang tidak akan bisa terputus, tidak akan terlepas sama sekali. Wallahu sami'un alim. Allah Subhanahu wa taala sami' dan juga alim, maha mendengar dan juga maha mengetahui. Ya ikhwan, min babil faedah. Antum kalau mau catat, min babil faedah. Kalimat taghut ya, bisa dipakai dalam bahasa Arab. Kalimat taghut itu bisa dipakai mufrad muzakkar, ya. Taghut bisa dipakai mufrad muzakkar. Taghut bisa dipakai muannas, ya, muannas. Taghut juga bisa dipakai
Jamak bisa dipakai jamak, ya. Muannas, mufrad, muzakkar, dan bisa juga dipakai untuk jamak. Itu kalimat taghut. Wa qala ta'ala, kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin. Wa idz qala Ibrahim li abihi wa qaumihi. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari segala sesuatu yang kalian sembah. Apa namanya ini? Nah, pada kalimat la ilaha. La ilaha. Innani bara'um mimma ta'budun illa alladzi fatarani. Isbat al-uluhiyah. Innani bara'um mimma ta'budun. Nafyun al-uluhiyah al-haqqu an ghairillah. Meniadakan uluhiyah yang benar dari selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian pada kalimat illalladzi fatarani fa innahu sayahdin, kecuali kepada zat yang telah menciptakan aku. Fa innahu sayahdin, sesungguhnya dialah yang memberikan petunjuk kepadaku. Fatara itu semakna dengan khalaqah, ya. Fatara semakna dengan khalaqah. Jadi ada disebutkan kisah. Jadi ada seorang alim, dia ingin mengetahui makna bada'ah pada firman Allah Subhanahu wa taala, badi'us samawati wal ard. Ya. Apa sih maknanya kira-kira? Pernah dia menceritakan suatu hari dia ketemu orang Badui berselisih tentang suatu sumur. Satunya bilang, ana bada'tuha. Satunya bilang, ana fatartuha. Sehingga kata orang alim tadi, bada'a itu semakna dengan fatarah, artinya mencipta tanpa ada contoh sebelumnya. Ya. Ini rukun kalimat la ilaha illallah yang dikenal dengan rukun kalimat tauhid, an-nafyu wal isbat, meniadakan uluhiyah al-haqqa an ghairillah wa isbat uluhiyah al-haqqa lillahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian pembahasan yang berikutnya, syurut la ilaha illallah. Syarat kalimat la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah itu punya syarat. Syurutu la ilaha illallah sab'atun. Syarat kalimat la ilaha illallah itu ada 7. Syarat kalimat la ilaha illallah ada 7. Wa zada ba'dhum thaminan. Sebagian para ulama ada yang menambahkan menjadi 8. Jama'aha asy-syairu fi qawlihi. Sebagian penyair mengumpulkannya pada bait syair, ya. Dikumpulkan pada bait syair. Ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa inqiyadin wal qabuli laha wa zida thaminuha al kufranu minka bima siwal ilahi minal andadi qad ulliha. Yang artinya, 1. Ilmun. Yang kedua, yakin. Yang ketiga, ikhlas. Yang keempat, sidquka, kejujuranmu. Yang kelima, ma'a mahabbatin, barengi dengan kecintaan. Wa inqiyad, ya. Ilmun, yakinun, wa ikhlasun, wa sidquka. 4. Mahabbah 5. Inqiyad 6. Al-qabul 7. Wazida thaminuha, ditambahkan yang ke-8 apa? Al-kufran minka, kekufuran darimu, bima terhadap siwal ilah,
terhadap selain Allah Subhanahu wa taala dari tandingan-tandingan yang telah dituhankan dari selain Allah Azza wa Jalla. Jadi, kalau mau diringkas, rukun kalimat la ilaha illallah itu ada 2, sedangkan syarat kalimat la ilaha illallah ada 8. 8 itu apa saja? Ilmun, yakinun, wa ikhlasun, sidqun, wa inqiyadun, wa mahabbatun, wa inqiyadun, wal qabul, wal kufran bit tagut. Atau seperti itu ya, al kufru bit tagut. Kita bahas yang pertama. Awwaluha al-ilm. Jadi syarat kalimat la ilaha illallah harus punya ilmu terhadap kalimat tersebut. Ya. Kata para salaf, mereka mengatakan miftahul jannah itu ya, kalimat la ilaha illallah. Kunci surga itu kalimatnya la ilaha illallah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu kunci surga. Namun kata para ulama, yang namanya miftah, kunci itu lahu asnan, dia punya apa? Punya gigi. Dan giginya tadi adalah syarat-syarat dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Ya. Yang pertama al-ilmu. Apa makna al-ilm? Bima'naha, mengilmui makna kalimat la ilaha illallah tersebut. Tidak cuma sekedar ngucap saja, tapi harus faham makna dari kalimat tersebut. Al-muradu minha nafyan wa isbatan al-munafi lil jahal. Yaitu mengilmui maknanya, yang dimaksudkan darinya secara nafyan dan isbat. Tadi ketika antum mendengar kalimat la ilaha illallah, antum punya ilmu apa sih makna yang terkandung di kalimat la ilaha illallah secara penafian dan pengisbatan. Ya. Nah, lawannya al-munafi, lawan dari ilmu apa? Lil jahal, yang meniadakan kebodohan. Ya. Jadi lawan dari ilmu adalah al-jahl. Kalau ada orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi dia tidak faham makna kalimat la ilaha illallah, bermanfaat atau tidak? Jawabnya tidak akan bermanfaat. Tidak akan bermanfaat. Itu samanya orang mabuk. Dia cuma mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi dia tidak faham maknanya. Tetap dia akan terjatuh pada kesyirikan. Inilah yang menyebabkan kebanyakan kaum muslimin di zaman sekarang jatuh pada kesyirikan. Tanpa dia sadari, dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi masih saja jatuh pada kesyirikan. Kenapa? Karena dia tidak faham makna kalimat tersebut. Dia cuma sekedar mengucapkan, tapi dia tidak faham makna yang hakiki. Apa yang diinginkan dari kalimat la ilaha illallah. Wa min adillati dzalik qauluhu ta'ala. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal tersebut qauluhu ta'ala. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, lihat, fa'lam, ketahuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan dia Allah Azza wa Jalla. Min babil muraja'ah wal mudzakarah ya ikhwan. Kalimat atau ayat fa'lam annahu la ilaha illallah turunnya di mana? Ini pertanyaan anak ajukan kepada ikhwan yang ikut Zoom. Tafadhol antum bisa jawab. Silakan jawab sekarang. Fa'lam annahu la ilaha illallah turun di Mekah atau di Madinah? Madinah. Di Madinah. Allah barik fik. Ahsantah. Turun di Madinah ya. Turun di Madinah. Kemarin di awal-awal ya. Ketika di Mekah perintah untuk bertauhid. Ketika di Madinah, awal-awal kedatangan Rasul ke Madinah turun ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini turun di Madinah. Dalam ayat ini juga antum melihat, perhatikan. Di sini perintah untuk apa? Berilmu. Fa'lam, ilmuilah, maksudnya seperti itu. Ilmuilah makna yang terkandung dari kalimat la ilaha illallah.
ilmui makna yang terkandung dari kalimat la ilaha illallah. Min babil faedah dalam ilmu nahu, antum ada dua bacaan. Itu kalau antum nanti dapat mungkin boleh berbagi. Tapi setahu yang ana tahu, untuk kalimat la ilaha illallah, lafzul jalalah Allah, itu bisa antum baca dua. Lafzul jalalah Allah antum bisa baca rofa illallahu, dan bisa antum baca illallaha. Kenapa dibaca hu dan kenapa dibaca ha? Nah, itu ada kaidahnya yang mungkin jangan kita bahas di sini ya. Nanti banyak yang mungkin belum terbiasa. Kemudian juga di antara dalil yang menunjukkan syarat al-ilm pada kalimat la ilaha illallah, hadis Utsman radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang wafat dalam keadaan dia tahu, ya, dalam keadaan dia tahu, ya'lam, dia tahu dalam artian punya ilmu, annahu la ilaha illallah dakhalal jannah, maka dia akan masuk dalam surga. Lihat di sini, kunci orang tersebut masuk dalam surga, dia punya ilmu terhadap la ilaha illallah tersebut. Untuk kalimat syarat kalimat la ilaha illallah ini ada syarahnya ya, ada syarahnya. Antum bisa cari, mungkin PDF-nya ada insyaallah. Judulnya Taisirul Ilah. Taisirul Ilah, syarah syurut la ilaha illallah. Siapa yang mensyarahnya? Yang mensyarahnya Syekh Al-Allamah Ubaid Ibnu Sulaiman Al-Jabiri hafidhahu rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dulu kita sempat belajar kitab itu ketika di Yaman. Ada syarahnya Syekh Ubaid Al-Jabiri. Yang kedua, wasaniha, syarat yang kedua al-yaqin. Syarat kalimat la ilaha illallah yang kedua adalah al-yaqin, al-munafi lisyak wal irtiyab. Yakin itu akan meniadakan keraguan. Ya, asyak, irtiyab itu maknanya ragu. Ya, lawan dari yakin apa? Ragu. Bi ayyakuna qailuha mustayqinan bimadluli hadzal kalimah yaqinan jaziman. Apa maknanya yakin? Maknanya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut dalam kondisi mustayqinan, yakin, bimadlul hadil kalimah, yakin terhadap kandungan kalimat tersebut dengan keyakinan yang jaziman, dengan keyakinan yang pasti, tidak ada keraguan, yang mantep, kokoh gitu loh, jazim. Jadi hendaknya orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia yakin seyakin-yakinnya terhadap makna tersebut. Jadi tidak ragu, ya, tapi betul-betul dia yakin. Wa min adillati dzalik hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Di antara argumentasinya adalah hadis Abu Hurairah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idhhab bin na'layya hataini." Pergilah engkau dengan membawa dua sendalku ini wahai Abu Hurairah. Faman laqita min wara'i hadzal ha'ita yashhadu an la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil jannah. Wahai Abu Hurairah, pergilah engkau dengan membawa kedua sendalku ini, maka siapapun yang engkau jumpai dari belakang tembok ini, ya, tembok pagar kebun, ya, hait itu kebun sebenarnya. Kebiasaan kebunnya orang-orang zaman dahulu di zaman Nabi SAW itu dipagar, kasih tembok, ya, makanya disebut dengan hait, kebun. Kalau engkau menjumpai orang yang ada di belakang tembok ini, di belakang kebun ini, yashhadu alla ilaha illallah, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, mustayqinan biha qalbuhu, dengan dibarengi keyakinan pada hatinya, fabashshirhu bil jannah, maka berikan kabar gembira kepada dia tentang surga.
Itu yang kedua, yakin. Yang pertama ilmu, yang kedua yakin. Yang ketiga, wasalisuha al-ikhlas. Rukun yang ketiga dari rukun kalimat la ilaha illallah, atau syarat yang ketiga dari syarat la ilaha illallah, al-ikhlas. Al-munafi li syirki wa riya. Yang meniadakan ikhlas itu bisa meniadakan syirik dan riya. Jadi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus ikhlas. Dengan dia ikhlas, maka bisa menepis kesyirikan dan bisa menepis riya. Apa itu ikhlas? Nah, ini tadi. Apa itu ikhlas? Wa huwa tasfiyatul amal bisalihin niyah an jami' syawaib syirki. Ikhlas itu adalah membersihkan amalan dengan niat yang tulus, niat yang bagus dari seluruh noda-noda kesyirikan. Itulah namanya ikhlas. Jadi ikhlas itu membersihkan amalan dengan niat yang tulus, niat yang bagus dari seluruh noda-noda kesyirikan. Wa adillatul ikhlas katsiratun. Dalil-dalil ikhlas. Faham ya insyaallah ya antum tentang definisi ikhlas tadi? Yang namanya ikhlas itu ya membersihkan amalan kita ini dengan niat yang baik, niat yang tulus dari seluruh noda-noda kesyirikan. Itulah ikhlas. Jadi membersihkannya dari noda kesyirikan apa bentuknya? Contoh ya, contoh sum'ah, ingin dipuji, ingin dilihat dan yang semisalnya. Wa adillatul ikhlas katsiratun. Dalil-dalil ikhlas itu banyak sekali. Wa minha qauluhu ta'ala. Di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. La ala lillahid dinul khalis. Ya. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Sesungguhnya kami turunkan kepada engkau Al-Quran bil haqq, dengan kebenaran. Fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Sembahlah Allah dengan cara mengikhlaskan amalan tersebut hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ala lillah, ketahuilah hanya untuk Allah lah ad-dinul khalis, ay al-amalul khalis. Amalan yang murni, yang tulus itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa hadis Itban ibni Malik, dan hadis Itban bin Malik. Itban bin Malik ini sahabat Nabi SAW ya ikhwan, namun beliau buta. Ya, Itban ibnu Malik buta. Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Rahul Bukhari wa Muslim. Kata Nabi SAW, Innallaha qad harrama 'alan nar. Allah mengharamkan bagi api neraka man qal, kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kata Nabi SAW, Allah haramkan bagi neraka itu untuk membakar orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun ada ketentuan. Ya, tidak cuma sembarang ucap, tidak cuma sekedar lafadzkan la ilaha illallah, namun ketentuannya yabtaghi bidzalika wajhallah. Dia mengharapkan wajah Allah dengan hal tersebut. Maksudnya apa? Dengan tindakan dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia mengharapkan wajah Allah. Itu menunjukkan apa? Ikhlas. Di sini juga ya ikhwan terdapat faedah. Apa faedahnya? Ketika kita beribadah dengan niatan untuk mengharapkan wajah Allah, bukan berarti itu orangnya tidak ikhlas. Tapi justru itulah menunjukkan orang tersebut ikhlas karena tujuannya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kun wahidan fi wahidin li wahidin a'ni sabilal haqqi wal iman, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Yang keempat, warabi'uha, yang keempat dari syarat-syarat la ilaha illallah, as-sidqu, jujur, al-munafi lil kadzib, jujur itu meniadakan al-kadzib, dusta.
Wa huwa ayyaqulaha sidqan min qalbihi. Apa makna jujur? As-sidq, yaitu dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah tersebut sidqan min qalbihi, betul-betul jujur berasal dari lubuk hatinya tanpa ada paksaan. Yuwati qalbuhu lisanahu, sehingga hatinya yuwati. Apa makna yuwati? Mencocoki lisan. Jadi ketika dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka apa yang diucapkan di lisan itu sama dengan yang diucapkan dalam hatinya tadi. Nah, beda dengan kaum munafikin. Kalau kaum munafikin lisannya mengucapkan nashhadu innaka la rasulullah, tapi dalam hatinya, dalam batinnya dia mengingkari kerasulan Nabi kita Muhammad SAW. Kaum munafikin lisannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun batinnya justru apa? Tidak menetapkan kalimat la ilaha illallah. Itu kaum munafikin. Jadi as-sidq, jujur ya. Jadi jujur itu antara hati dan lisan itu ada keselarasan. Wa min adillati dzalik, dan di antara dalilnya adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Mu'ad, dan juga Mu'ad bin Jabal, kata Anas bin Malik, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa Mu'adun radifuhu ala rahli. Kata Anas bin Malik bahwasannya Nabi SAW dan Mu'ad adalah radif, ya, boncengannya Nabi SAW ala rahli, di atas kendaraan beliau, yaitu keledai ya, keledai. Nabi SAW punya keledai, ya, dikasih sama Muqawqis, Raja Iskandaria kalau nggak salah. Kalau nggak salah nama keledainya, Rasul itu punya keledai kasih nama. Kalau nggak salah apa, bulbul atau duldul kayak gitu. Ya, namanya. Rasul mengatakan, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, qala labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Lalu Mu'ad mengatakan labbaik ya Rasulullah wa sa'daik. Ya. Siap, ya Rasulullah, saya penuhi panggilan engkau. 3 kali dijawab sama Mu'ad. Rasul mengatakan, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramallahu 'alan nar. Rahul Bukhari wa Muslim wa lafdzatu sidqan min qalbi infarada bil Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'ad, ya Mu'ad, tidak ada seseorang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah dalam keadaan sidqan, jujur dari lubuk hatinya, melainkan haramallahu 'alan nar, Allah haramkan dirinya bagi neraka. Dalam lafaz Muslim atau Bukhari yang infarada bil Bukhari, sidqan min qalbihi, ya, jujur dari lubuk hatinya. Ini syarat kalimat la ilaha illallah, ya. Ada berapa ini? Ada 4 ya, ada 4. Sisa 3, mungkin insyaallah taala 3-nya nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Karena ini masih banyak ya, 3. Masih kalau di buku kita 1 lembar setengah gitu ya penjelasannya. Nanti ada penjelasan-penjelasan termasuk kesalahan-kesalahan sebagian orang dalam menafsirkan kalimat la ilaha illallah. Indakum soal? Ya, Masya Allah tuh, rajin-rajin baca ya, semangat. Penuntut ilmu tuh harus semangat untuk baca. Yang sudah bisa baca kitab, luangkan waktu untuk baca. Ya, katanya orang Indonesia, rajin membaca, pangkal pandai. Kalau antum sudah sebagian sudah, walaupun belum lancar, baca sedikit-sedikit. Apapun kitabnya antum yang antum miliki, antum baca sedikit-sedikit. Ya, yang faham antum alhamdulillah, yang belum faham antum berjalan waktu nanti sedikit-sedikit untuk memahaminya. Seperti itu. Mungkin kita cukup dulu ya sampai di sini, hampir jam 10 malam ini kalau waktu Sumatera. Apalagi yang Sulawesi ini sudah, Makassar mungkin hampir jam 11, mungkin mau istirahat dan yang lainnya.
Al-afu minkum ala litalah. Naktafi bihadzal qadar. Subhanallah.